Bapa, pejamkan mata sejenak. Bapa, kami patut berterima kasih kepada Engkau di hari yang cerah, lewat perpanjang umur yang Kau berikan, dan kami bersyukur sebagaimana kami ada semua karena Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan tinggalkan tahun 2022 ini, dan kami akan masuk tahun 2027. Tuhan, biar kasih Tuhan tetap melimpah dalam hidup kami semua. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu secara khusus, sehingga perlindungan firman Allah menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan. Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayat 18. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 18. Setia dalam perkara yang kecil dan nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepada berharta yang sesungguhnya? Dan jika kamu tidak setia dalam harta yang orang lain, siapakah yang menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi oleh dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang, dan mereka mencemoohkan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hati. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan kepada siapa orang yang mengagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Siapa orang yang menceraikan isinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Suatu mutiara yang indah yang kita dapat pada pagi hari. Ya. Apa kata firman Tuhan? Ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mamon bicara hal uang. Kalau tidak setia dalam hal yang apa dikatakan uang, Tuhan tidak akan percayakan harta yang sesungguhnya. Apa harta sesungguhnya? Apa hati-hati sesungguhnya? Hati sesungguhnya adalah bicara hal kerajaan surga. Bicara hal-hal perkara-perkara yang di atas. Justru yang di bawah, bicara uang harus beres. Bicara hal uang harus selesai. Bicara hal uang harus jujur. Tapi yang sangat menarik, ternyata bicara hal uang ini tidak beres. Bagaimana Tuhan mempercayakan harta yang sesungguhnya? Justru harta yang sesungguhnya bicara hal-hal yang kekal. Harta yang sesungguhnya bicara hal-hal yang kekal. Sebab langit dan bumi akan lenyap. Apa yang di dunia ini akan hilang. Langit, tetapi firman Allah satu titik hukum atau iota dari hukum orang tidak akan mati. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat ke-7, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jadi langit dan bumi akan tetap firman Allah kekal sampai sekarang. Apa dikatakan firman Allah tiada bumi semua dan tidak akan. Kalau mamon kita tidak jujur,
bagaimana Tuhan mendengarkan kata Yesus di surga, angka yang surga. Sebab firman Allah berkata dalam Kolose 3 ayat 1, jika engkau mati bersama Kristus, pikirkan perkara yang di surga di atas. Kita datang kepada Tuhan. Kalau kita mencari nafkah, kita hidup ini bukan kita gabut uang, pasti Tuhan siapkan. Tapi kita harus yang utama dua perkara kesajian apa yang berikut Tuhan berikan. Langit dan bumi firman Allah katakan akan menetapkan firman Allah kekal sampai selamanya. Apa yang dikatakan Tuhan tiada kami. Kalau kita akan lihat nanti satu di kita firman Allah berkata pada Ibrani 12 ayat yang ke-26, satu suara yang akan menggoncang bumi, bukan saja bumi tapi langit. Kita percaya dari hidup di akhir zaman dan sebentar kita akan masuk di tahun 2023. Kita butuh firman Allah yang menyertai kita. Tidak merasa lagi tidak 4 hari. Ya, 4 hari kita ada di tanggal 27 bulan 12 dan 4 hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2022 dan kita masuk 2023. Ya, penyertaan Tuhan selalu berlaku dalam hidup kita semua. Amin. Immanuel menyertai saudara. Amin. Benar Bapa di surga. Biarlah hanya memikirkan perkara-perkara yang kekal. Oh, kami belajar taat hal-hal mamon yang tidak jujur. Dan kami hati yang tamak seperti orang Farisi. Tapi kami hati yang bersih. Hanya memikirkan kemuliaan namamu. Engkau berikan kami harta, tapi kami gunakan semua untuk hormat namamu. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para awan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang sudah tetap berkati kesehatan yang prima yang kau berikan secara khusus mereka, dan kami mohon belas kasihan pandemi menjadi roba di endemi dan negara kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Dari kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudusnya dan saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan